sampai hijrah saja itu sesuai dengan niatnya. Meskipun dilakukan zaman Rasul, dilakukan pada peristiwa hijrah, dilakukan pada peristiwa sepenting itu, hijrahnya tetap berkaitan dengan niatnya. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan itu. Tapi kalau hijrahnya karena dunia ataupun perempuan yang dinikahinya, maka dia pun akan mendapatkan hal itu. Nah sekarang hijrah, tadi niat Pak. Nah ternyata hijrah ini hadirin ada berbagai macam. Ada harbun, ada khurujun. Jadi kalau harbun itu adalah kita keluar, ada harbun, ada tolabun, gitu. Jadi hijrah ini kita keluar dari kampung kita. Ada juga yang hijrah karena mencari sesuatu, gitu loh Pak. Manusia itu nanti ketika melakukan hijrah ini begitu. Termasuk kita hijrah ini yang merantau ini juga Pak. Kemudian yang kedua, ada yang membagi hijrah itu dua. Satu hijrah makani, dua hijrah qalbi. Hijrah makani itu adalah hijrah berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat lain, itu hijrah. Tapi ada yang menyatakan juga hijrah qalbi. Apa hijrah qalbi? Hatinya yang hijrah. Kemudian orangnya masih di situ, tinggal masih di Tanjung Pinang, tapi dia sudah hijrah. Ya, istilahnya kan begitu. Kalau hajar itu pindah Pak. Nah, hatinya pindah bagaimana? Yang dulu kemarin belum mau taat, kemudian sudah mau taat. Ini namanya hijrah qalbi. Tapi tempatnya tetap. Nah, ini namanya hijrah qalbi. Jadi ada hijrah makani, ada hijrah qalbi. Kemudian kita melihat langsung kepada pokok-pokok permasalahannya ataupun contoh-contoh hijrahnya. Hijrah Rasulullah itu menyatakan ada yang terjadi 3 kali, ada yang menyatakan 2 kali Pak. Kalau 2 kali itu karena di Habsyah dan Madinah. Zaman Rasulullah pernah hijrah ke Habsyah dan pernah juga hijrah ke Madinah. Kalau yang ke Habsyah itu terjadi 2 kali. Rombongan pertama berapa, kemudian balik lagi, kemudian rombongan kedua. Berarti terjadi 2 kali. Tapi ada yang mengatakan walaupun terjadi 2 kali ini dihitung 1 zaman Rasulullah. Yang kedua hijrah yang tadi Pak ke Madinah itu sekali aja. Sehingga hijrah Rasulullah itu ada yang menyatakan riwayat 2 kali, ada yang menyatakan 3 kali. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah yang harbun atau hijrah seseorang yang berpindah karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sesuatu di tempat tinggalnya yang membuat dia harus hijrah. Nah ada kalanya ini menjadi wajib malah Pak, tapi ada kalanya menjadi tidak wajib. Ada kalanya juga orang yang hijrah ini namanya hijrah harbun. Kemudian ada yang kedua yang kita cari di sana. Nah itu namanya hijrah tolabun. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan hijrah harbun, yaitu seseorang berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berpindah dari desanya dikarenakan ini ada 6 contoh Pak. Al awalu al khuruj min daril harbi ila daril Islam. Jadi di kampungnya itu terjadi atau di negaranya terjadi peperangan, sehingga dia kemudian mencari tempat untuk menyelamatkan diri, tempat yang aman, tempat yang selamat. Maka ini termasuk dari hijrah harbun tadi Pak. Hijrah karena perpindahan, di mana di tempat dirinya ada sesuatu yang mengharuskan dia keluar. Nah ini termasuk bagian dari hijrah juga Pak. Apakah boleh Pak? Boleh. Secara agama Islam seperti ini boleh. Jadi misalkan di negaranya atau di tempatnya terjadi peperangan, kemudian dia mencari tempat tinggal yang selamat. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al khuruj min al adri bid'ah. Jadi begini Pak, kalau kalimat memberantas bid'ah ini saya sepakat dan semua ulama sepakat Pak. Jangan sampai salah loh ya, jangan sampai salah memahaminya. Perhatikan dulu Pak, begini. Memberantas bid'ah itu memang wajib.
saya sampaikan, memberantas bid'ah itu memang wajib. Nah hadirin yang dirahmati Allah, semua ulama sepakat bahwa memang bid'ah itu harus diberantas dan harus dijauhi semuanya, ya kan? Nah hadirin, semua ulama maksudnya. Tapi hadirin, kalimat ini hati-hati jangan sampai dipelintir, dipelintir kemudian salah memahaminya. Yang pertama, memberantas bid'ah itu semua ulama sepakat, tidak ada yang meragukan bahwa bid'ah memang harus diberantas. Namun yang kedua, ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama dengan pendapat yang kita pegang, jangan lantas serta mengatakan bahwa kami yang paling sunnah, yang dia itu bid'ah. Kalau semua perbedaan ikhtilaf di kalangan para alim ulama dijadikan dalil, di-justice, dihukumi karena berbeda dengan yang kita pendapat yang kita pegang, kemudian kita langsung hukumi yang berbeda itu bid'ah, saya tidak setuju yang ini, Pak. Karena ini mulai dipelintir alasan memberantas bid'ah terhadap ulama yang berbeda pendapat dengan kita kemudian hukumi dia bid'ah. Ini yang kemudian bisa menghancurkan. Contoh misalkan begini, Pak, adzan 2 waktu sholat Jumat, ya kan? Atau adzan 1. Zaman Rasul adzan 1, zaman Utsman adzan 2. Kemudian kita mengatakan yang adzan 2 bid'ah. Ini hadirin kemudian masuk neraka. Saya nggak setuju kalau seperti ini. Mentang-mentang berbeda pendapat, kemudian kita katakan itu bid'ah. Contoh lagi hadirin, niat tadi, kembali kepada niat. Niat itu tetap di kalangan para alim ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang bisa dilafalkan, ada yang mengatakan tidak perlu dilafalkan. Kalau Anda memegang salah satu pendapat kemudian menyalahkan pendapat yang lain dan yang lain itu dianggap bid'ah, ini yang akan merusak nanti, Pak. Dengan dalil memberantas bid'ah, kemudian perkara fikih yang berbeda dihancurkan sebagai bid'ah. Wah, ini bisa perang sesama umat Islam kalau kayak gini. Konsep salahnya di sini. Yang ketiga hadirin, memang ada ulama yang membagi bid'ah itu antara bid'ah hasanah, bahkan ada bid'ah wajibah. Bid'ah tapi wajib malah ada. Contoh belajar ilmu nahwu sorof, grammar Arab, wajib, ini bid'ah. Zaman Rasul nggak ada ilmu nahwu sorof. Tapi sekarang kita nggak belajar ilmu nahwu sorof, ya nggak bisa menguak kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena yang akan kita terjemahkan itu adalah ayat Al-Quran, ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah hadis, bukan terjemahan Al-Quran, bukan terjemahan hadis. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pahami. Jangan berkedok dengan memberantas bid'ah, malah kemudian menciptakan kegaduhan di kalangan umat Islam gara-gara ketika menjumpai satu hal perbedaan pendapat di kalangan ilmu ulama, di kalangan di bab ilmu fikih, menghukumi pendapat yang dia pegang yang paling sunnah, yang lain bid'ah. Kedoknya memberantas bid'ah tapi nyalakan orang lain. Nah ini yang bahaya. Nah tadi hijrah karena keluar dari darul bid'ah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, al-khuruj minal ardi yaghlibu alaihi al-haram fa in talabal halal faridatun ala kulli muslimin. Jadi dia ini hidup dalam satu kampung, yang kampung itu mata pencahariannya perkara yang haram semua, Pak. Jadi minumannya haram, makanannya haram, mencari rezekinya haram, pokoknya lingkungannya rusak semua. Maka Anda wajib hijrah. Bahkan ini kalau terjadi seperti itu, fardhatun ala kulli muslimin, Pak. Bahkan fardu bagi setiap muslim untuk keluar dari daerah itu. Anda muslim ya, Anda tinggal di mana? Di desa ini. Aduh, desa saya ini masya Allah, ya zina, ya khomer, ya judi, misalkan itu, Pak, ya misalkan. Ya khomer, ya judi, ya zina, ya maling, ya perampok, Anda keluar dari situ, wajib hukumnya. Anda nggak usah perlu mengatakan saya ingin merubah, nggak kuat imannya. Saya ke situ Pak Ustadz karena ingin berdakwah dan ingin merubah, nggak kuat iman kalian.
daripada sama ikut juga terseret itu keluar. Dia dilakukan oleh ulama-ulama besar yang Imam Bukhari di situ. Allah akan menggerakkan, mendatangkan nanti yang bisa. Tapi sama keluar. Gitu loh Pak. Ketika melihat kemampuan kita nggak ada di situ, demi untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita, anak-anak kita terutama. Nah, ini yang ketika keluar. Kemudian ar-rabi'u adalah yang keempat adalah al-firar minal adiyah bil badan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan diri dari gangguan yang menerima kita secara badan. Jadi misalkan begini Pak, sampean tinggal di daerah di mana, mohon maaf ya, tetangga kanan kiri nggak suka sama sampean, dan mereka sudah mulai tidak hanya kalau cuma sekali dua kali yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, kemudian sekali dua kali terjadi gesekan biasa. Tapi kalau memusi Anda sudah sampai melakukan verbal itu menyakiti badan dan juga menyakiti hati. Mending jual rumah pindah Pak, selesai. Siapa yang salah Pak Ustaz? Anda jangan merasa benar dulu. Boleh jadi Anda yang salah, boleh jadi tetangga Anda yang salah. Maka nanti ketika Anda masuk dalam satu kampung baru, hidup di situ dengan bertetangga baru, rubah yang membuat sesuatu. Kalau Anda di situ kok egonya terlalu tinggi, keluar dari situ rubah, egonya jangan ditinggikan. Gitu loh Pak. Jadi ada sesuatu yang memang jangan kita paksakan di situ terus ketika memang kita tidak aman di situ Pak. Misalkan ada tadi yang pertama keadaan perang, yang kedua kita di situ Pak mau sholat aja susah, bid'ahnya luar biasa Pak, kemungkarannya luar biasa, sementara Anda tidak mampu untuk berdakwah di situ, ya sudah pindah. Kemudian hadirin, di situ terdapat kemaksiatan yang luar biasa, bahkan semuanya perkaranya haram di situ, sudah keluar. Yang ketiga hadirin, ketika kita mendapatkan di tempat kita orang-orang sudah pada nyakitin kita, memfitnah kita, menjelekkan kita, udah jual beda. Gitu Pak. Boleh jadi nanti di daerah lain Anda malah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi tidak terlalu ini. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah keluar dari desanya karena keluar dari tempat di situ karena takut terhadap keselamatan badannya karena sakit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena wabah loh. Karena kalau sedang wabah di situ Pak, menjangkiti, maka justru kita nggak boleh keluar. Kalau sedang terjadi wabah, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk, udah tetap tinggal di situ. Itu kalau kita sedang ada wabah. Maksudnya begini Pak, Bapak di daerah situ sakit-sakitan terus itu loh Pak. Kalau nggak Anda ya istri, kalau nggak istri anak. Sementara yang lainnya sehat-sehat. Kalau nggak anak ya kemudian balik lagi ke kita. Kayak kok ada saja loh yang membuat kita nggak selamat. Ya sudah Pak, jual rumah pindah. Gitu loh. Kok semudah itu loh? Iya Pak memang. Jadi kita ini tidak. Kita ini hadirin kan begini toh Pak. Maaf. Kita ini dengan kampung kita ini kalau mau meninggalkan kan berat sekali gitu. Nah ini pola hadirin, memang pola pemikiran kita seperti itu. Sementara Rasulullah SAW sendiri mengajarkan ketika 13 tahun ya kan di kampungnya di Mekah tidak bisa berkembang, hanya itu saja, maka turun perintah hijrah, berhijrah selesai Pak. Makanya nanti kepada anak-anak kita tanamkan kita hijrah. Alhamdulillah kalau kita ini hadirin, alhamdulillah berani berhijrah, ya kan. Tapi kalau kita dulu di kampung ya nggak berani betul, berat sekali meninggalkan kampung. Padahal hijrah itu ada ajaran dalam agama Islam. Kalau memang sudah nggak mampu di situ, kalau memang sudah nggak mampu untuk bertahan, kalau memang di situ gagal terus Pak, kalau memang di situ sakit-sakitan terus Pak, ya udah pindah selesai. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah berbagai macam hijrah yang keluar karena sesuatu ada di dalam desain atau di dalam diri kita.
Nah nanti hijrah karena ingin mencari sesuatu. Nah hadirin yang dirahmati Allah, luar biasa ternyata ketika kita mempelajari hadis itu, satu hadis ada kadang tafsir yang luar biasa dan menyangkut hukum yang banyak. Jadi ketika kita memaknai hijrah, ternyata di situ hijrah itu luar biasa banyak, macam-macam. Nah hadirin, inilah yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah-salahnya kami mohon yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.